Perkenalkan, nama saya Roy Mahendra Pratama dengan NIM 2218086. Di video kali ini, saya akan memberitahukan cara untuk membuat database di PHPMyAdmin. Yang pertama, kita buka Laragon, juga bisa pakai exam atau sejenisnya. Lalu langsung saja kita klik Start. Jika sudah seperti ini, langsung saja klik Database. Langsung saja kita login dengan username root. Jika sudah masuk tampilan di PHPMyAdmin, di sini kita membuat database baru, yaitu kita klik New di sebelah sini. Kita isikan nama database kita. Lalu kita klik Create. Nah, di sini sudah kita lihat ada database baru terbentuk. Lalu kita isikan tabel yang pertama. Di sini kita akan mengisikan tabel pelamar. Isi nama tabelnya, kemudian kolomnya. Jika sudah, kita klik Create. Di sini juga bisa menambahkan kolom jika diperlukan. Kemudian kita masukkan field yang pertama, ID pelamar, dengan tipe data integer dengan panjang 5. Di sini kita set sebagai primary key. Kita klik Go. Kemudian kita isikan field selanjutnya dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Lalu kita isikan field selanjutnya lagi, usia, dengan tipe data integer panjang 3. Kita isikan lagi selanjutnya pendidikan dengan tipe data varchar dengan panjang 10. Kemudian selanjutnya nilai tes dengan tipe data integer panjang 3. Selanjutnya pengalaman tipe data integer dengan panjang 1. Jika sudah mengisikan seluruh fieldnya, langsung saja kita klik Save untuk menyimpan tabelnya. Di sini bisa kita lihat di rekrutmen, database rekrutmen terdapat satu tabel, yaitu namanya tabel pelamar. Lalu kita tambahkan tabel lagi, tabel baru. Kita akan membuat tabel alternatif. Kita isikan nama tabelnya. Kita isikan field yang pertama, itu ID alternatif. Tipe data integer dengan panjang 5. Kita set sebagai primary key. Go. Kemudian yang kedua ada ID pelamar. Tipe data integer panjang 5. Kita set sebagai index. Go. Dimana index ini adalah foreign key yang diambil dari primary key pada tabel pelamar. Selanjutnya tipe data integer yang 1. Selanjutnya alternatif data 2 integer yang 1. Kita tambahkan lagi untuk kolomnya kurang 2, berarti kita tambahkan 2. Kita isikan selanjutnya alternatif kriteria 3 dengan tipe data integer dengan panjang 1. Lalu selanjutnya alternatif kriteria 4
dengan tipe data integer panjang 1. Oke. Ya sudah, langsung saja kita save. Sekarang kita memiliki dua tabel. Untuk tabel selanjutnya kita akan membuat yaitu tabel normalisasi. Saja klik new di sini. Kita isikan nama tabelnya. Kita isikan field yang pertama. Jadi normalisasi dengan tipe data integer panjang 5. Kita set sebagai primary key-nya true. Untuk field yang kedua ada ID alternatif. Tipe data integer panjang 5. Kita set sebagai index go karena ini merupakan foreign key dan ID alternatif diambil dari primary key dari tabel alternatif. Oh ya, perlu diketahui untuk foreign key dan primary key, jika di tabel awal alternatif primary key merupakan tipe data integer dan panjang 5, di foreign key juga harus sama supaya dapat direlasikan. Yang kedua ada ID pelamar dan integer panjang 5. Kita set sebagai indeks yang merupakan primary key dari tabel pelamar. Untuk field selanjutnya ada dengan tipe data float dengan panjang 10. Kita memerlukan 3 kolom lagi, jadi kita tambahkan 3. Go. Kita copy aja di ini. Kriteria 2 float, kita float sepanjang 10. Kriteria 3 masih kriteria 3 dengan tipe data float dengan panjang 10. Normalisasi kriteria 4 dengan tipe data float panjang 10. Jika sudah, langsung saja kita save untuk menyimpan tabel. Saya kita mempunyai 3 tabel. Lalu kita akan buat tabel selanjutnya, yaitu klik new di sini. Kita akan membuat tabel hasil. Kita isikan namanya. Kita tambahkan 4 kolom. Pertama ada ID hasil. Tipe data integer panjang 5 kita set sebagai primary key. Yang kedua ada ID normalisasi dengan tipe data integer panjang 5 kita set sebagai index karena foreign key. Nah, ketiga juga ada ID pelamar tipe data integer panjang 5 kita set juga sebagai index karena juga termasuk foreign key dari primary key tabel pelamar. Selanjutnya ada field hasil kriteria. Kita copy aja. Tipe data float panjang 10. Hasil kriteria 2. Tipe data float panjang 10. Hasil kriteria 3. Tipe data float panjang 10. Hasil kriteria 4. Tipe data float panjang 10. Dan total nilai. Tipe data juga float panjang 10. Jika sudah, langsung kita klik save. Lalu kita membuat tabel berikutnya, yaitu kita klik lagi new di sini.
kita akan membuat tabel ranking. Nah, kita isikan nama tabelnya. Kita tambahkan satu kolom. Di sini di field yang pertama ada ID ranking. Data integer panjang 5. Kita set sebagai primary key. Lalu ada ID hasil. Tipe data integer panjang 5 kita set sebagai index, yang dimana adalah merupakan foreign key juga. Ada juga ID pelamar, data integer panjang 5, dan juga ini adalah index karena merupakan foreign key juga. Ada juga di sini total nilai, tipe data float panjangnya 10. Lalu yang terakhir ada ranking, data integer panjang 5. Oke, kalau sudah selesai langsung kita klik save untuk menyimpan tabelnya. Nah, tabel yang terakhir kita akan buat lagi, kita klik new di sini. Di sini kita akan membuat tabel kriteria. Kita isikan nama tabelnya. Field pertama yaitu ID kriteria, data integer hanya 5, kita set sebagai primary key. Dan ada keterangan, kita isikan sebagai varchar 255. Ada juga bobot data float sepanjang 10. Di sini tidak menggunakan foreign key karena tabel kriteria ini tidak mempunyai relasi di tabel manapun, karena hanya untuk mengambil data bobot untuk menghitung SAW. Langsung saja kita save di sini. Di database recruitment kita sudah memiliki 6 tabel, yaitu ada tabel alternatif, tabel hasil, tabel kriteria, tabel normalisasi, tabel pelamar, dan juga tabel ranking. Untuk selanjutnya kita akan merelasikan tabel-tabel tersebut dari foreign key yang sudah kita buat. Yaitu kita klik di sini, kita klik designer. Ini merupakan tabel-tabel yang sudah kita buat. Yang pertama, kita akan merelasikan tabel pelamar dengan tabel alternatif. Pelamar dengan tabel alternatif. Pelamar di sini kita taruh sini. Cara merelasikannya, kita klik di sini ada namanya create relationship. Kita pilih primary key-nya, lalu kita pilih foreign key-nya. Nah, di sini on delete kita pilih cascade, update juga cascade, ya, di mana cascade jika pada tabel foreign key tabel alternatif tetap ID pelamar dihapus, maka pada tabel pelamar juga ikut terhapus. Dan juga untuk update, jika pada tabel alternatif foreign key untuk ID pelamar diupdate, maka pada tabel pelamar juga ikut terupdate. Sudah terhubung seperti ini. Lalu kita relasikan lagi untuk tabel alternatif ke tabel normalisasi ya. Alternatif ke normalisasi. Kita klik create relationship, kita pilih primary-nya, kita pilih key-nya, kita juga pilih cascade,
Oke, sudah dibuat. Lalu kita relasikan lagi tabel normalisasi dengan tabel hasil. Ini ya. Kita klik create relationship. Kita pilih primary key-nya. Kita pilih foreign key-nya. Kita juga pilih cascade di sini. Ya, sudah terhubung. Kemudian kita relasikan lagi tabel hasil dengan tabel ranking. Kita klik create relationship di sini, kita pilih primary key-nya. Oke. Foreign key-nya hasil, kita juga pilih cascade. Oke. Yang terakhir kita relasikan dari pelamar ini ke beberapa tabel, yaitu tabel hasil, normalisasi, dan ranking juga. Kita create relationship pelamar, cascade juga. Kita relasikan lagi relationship pelamar dengan pelamar, cascade. Yang terakhir yaitu pelamar dengan pelamar pada hasil. Kita pilih cascade juga. Kita klik OK. Sebenarnya untuk tabel kriteria ini tidak memiliki relasi karena hanya untuk mengambil dalam untuk perhitungan SAW. Oh ya, hampir lupa. Jangan lupa kita save page. Nah, kita beri nama. Oke, jadi setelah di refresh maka tidak akan berantakan. Jadi seperti ini cara untuk membuat database dan merelasikannya. Untuk relasinya ini menggunakan one to one only karena satu hasil hanya menyimpan satu pelamar saja. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu untuk relasinya menggunakan one to one atau one only. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan SAW-nya. Di mana saat masuk ke dalam alternatif kriteria ini 1, 2, 3, 4, 5 ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk memasukkan datanya. Nah, pada nilai tes, jika nilai kurang dari 30, bobotnya 3. Jika antara 30 sampai 69, bobotnya 5. Jika antara 70 sampai 85, bobotnya 7. Dan jika antara 86 sampai 100, bobotnya 9. Oke, ini tadi benefit yang berarti nilai yang paling besar, yaitu bobot yang paling besar. Lalu untuk pengalaman pekerjaan juga termasuk benefit. Untuk fresh graduate bobotnya 3. 1 tahun, pengalaman 1 tahun bobotnya 5. Pengalaman 1 sampai 2 tahun bobotnya 7. Pengalaman lebih dari 2 tahun bobotnya 9. Dan untuk pendidikan ini juga benefit, yaitu yang terbesar yang mendapatkan bobot yang besar. Untuk SMA, lulusan SMA bobot 3, SMK bobot 5, D3 atau D4 bobot 7, S1 bobot 9. Dan untuk usia kriteria, oh ya, ini merupakan sebuah kriteria untuk perhitungan SAW ya. Untuk usia yaitu cost, karena dimana yang terkecil dia memiliki bobot yang terbesar. Usia 18 sampai 20 tahun memiliki bobot 9, 21 sampai 25 tahun bobot 7, 26 tahun sampai 30 tahun bobot 5, 31 sampai 35 tahun bobot 3. Demikian video ini saya buat. Terima kasih sudah menonton.